Lumen nomor 11.634, 12 Juni 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menghargai hukum Taurat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pernyataan ini rasanya cukup jelas bahwa Tuhan Yesus sedang menanggapi rumor atau perbincangan yang terjadi di antara para pengikutnya. Mereka yang mengikuti Yesus ini adalah pemeluk taat agama Yahudi. Mereka itu sudah terbiasa hidup dengan tuntunan hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah dengan menjadi pengikut Yesus, mereka harus meninggalkan semua yang sudah mereka hayati selama ini? Dan inilah jawaban Tuhan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus sangat menghargai nilai-nilai kerohanian yang telah diajarkan oleh Musa dan para nabi. Bahkan dia mengatakan, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apa yang baik, mulia, dan benar tidak perlu dibuang, melainkan boleh terus dilaksanakan dan dihayati. Saudara-saudari terkasih, Santo Matius menuliskan Injilnya untuk orang-orang Kristen ex-pemeluk agama Yahudi. Mereka ini sudah mengalami Yesus semasa hidupnya. Mereka mengikuti dia
dan terpesona kepadanya. Berkat pewartaan para murid Tuhan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun, mereka mempunyai persoalan konkret. Mereka sudah terbiasa hidup baik dalam tuntunan hukum Taurat dan ajaran para nabi. Mereka harus bagaimana? Melalui wejangan ini, Matius mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus yang mereka ikuti itu bukanlah seorang pribadi yang membuang segala sesuatu yang sudah baik dijalankan sebagai seorang pemeluk agama Yahudi. Tuhan Yesus mau menggenapinya. Artinya bahwa Tuhan Yesus ingin mereka melaksanakan apapun yang telah diajarkan oleh Musa dan para nabi dengan lebih mendalam, sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk sekedar menyenangkan hati manusia. Dengan menjalankan ajaran Musa dan para nabi, mereka akan diberkati dan dipastikan menjadi orang yang terhormat dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini sampai hari ini menjadi persoalan kebudayaan dan suasana kebatinan yang dihadapi oleh pengikut Tuhan Yesus sampai hari ini. Kita yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah orang-orang yang memiliki latar belakang dan kebudayaan serta kebatinan yang sama. Di Indonesia saja, begitu banyak orang yang berbeda-beda latar belakang, kesukuan, dan kebudayaannya. Ada orang Batak, ada orang Papua, ada orang Sulawesi, ada orang Flores, ada orang Sunda, ada orang Jawa, dan masih ratusan lainnya yang tidaklah cukup waktu untuk mengatakannya. Bagaimana mereka ini? Apakah mereka atau kita tidak mempunyai persoalan yang sama dengan orang-orang pemeluk agama Yahudi? Gereja Katolik menyadari sungguh akan persoalan yang pernah terjadi di antara para pengikut Yesus 2000 tahun yang lalu itu. Melalui Konsili Vatikan kedua, dalam dokumen gereja yang diberi judul Ad Gentes atau kepada bangsa-bangsa, hal ini menjadi perhatian. Gereja menegaskan bahwa apapun yang baik, luhur dan benar yang ditemukan dan ada di antara kebudayaan itu haruslah tetap dipelihara seraya memurnikannya agar bersesuaian dengan kehendak Yesus yang datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Kita dapat menemukan, menjumpai, dan menyaksikan, misalnya dalam liturgi, umat Katolik mengikut sertakan adat dan kebudayaannya untuk menyemarakannya. Lagu-lagu, busana, ornamen, iringan musik, filsafat setempat diangkat untuk dapat semakin memuliakan keagungan nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam penghayatan iman kita diperkenalkan dengan istilah kebudayaan seperti inkulturasi dan alkulturasi. Gereja Katolik
mengangkat nilai-nilai baik yang ada dalam kebudayaan kita untuk disucikan dan dimurnikan sebagai sarana yang memudahkan umat untuk dapat menghayati iman mereka dengan lebih membumi dan lebih mudah untuk dihayati. Pesan utama yang mau disampaikan kepada kita hari ini tidak lain dan tidak bukan ini: menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Demikian kata Uskup Agung Sugio Pranoto. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengatakan, kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya. Kedua pernyataan ini membawa kita pada pemahaman yang sesuai dengan kehendak Yesus. Jadilah pengikut Yesus tanpa meninggalkan akar tempat engkau dilahirkan. Nilai universal kekatolikan dalam gereja tidak meninggalkan apa yang sudah baik dan benar dari apa yang diwariskan oleh para leluhur kita. Jadilah orang Katolik yang menghormati keindonesiaan kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menghayati imanku kepada Yesus sebagai orang Indonesia yang taat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus tidak serta-merta meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh para nabi, melainkan menyempurnakannya. Bantulah kami menghayati iman kami sebagai bangsa Indonesia yang taat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.